11 gerimis lagi. Mau ngapain nih? Tuh, jangan. Itu kan udah saya dia udah setuju aja. Apa dia mau nyari obat nyamuk, di rumahnya banyak nyamuk, iya. Apa dia nyari obat puyeng lagi, puyeng paling kita nggak tahu kan. Dan kita tuduh aja kagak-kagak. Ini tuduh yang akan membinasakan kita, yang akan menghancurkan kita dari dunia sampai akhirat. Yang pertama adalah apa tadi? Syirik, menyebutkan Allah. Yang kedua sihir, perdukunan, santet menyantet. Yang ketiga membunuh diri tanpa sebab. Yang keempat makan uang riba. Yang kelima makan ada lagi apa yatim, makan harta yatim. Nih hati-hati nih, kita jadi pengurus yatim banyak yang sumbang dah. Kita makan uangnya, yatim tetap urus. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang makan harta yatim dengan cara zalim seperti dia makan bara api ke dalam perutnya. Bukannya duit, bara api yang dimakan, ya. Bahkan mereka dilemparkan ke dalam neraka. Dan selanjutnya lari daripada peperangan fisabilillah. Yang ketujuh menuduh perempuan soleha berbuat zina. Jadi jangan, kita berprasangka baik aja sama orang, ya kita kagak ada sakit hati kita. Kalau kita sujud kita sakit hati jadinya, ya. Jadi yang kalau kita kerjakan, insya Allah kita tinggalkan, kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, Allah mengampuni dosa guru-guru kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang berlimpah. Agar Allah izinkan kita menginjakkan kaki di Mekah Al-Mukarramah dan di Madinah Munawwarah serta berziarah ke makam Rasulullah. Andai kata kita meninggal dunia, semoga meninggalnya kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Mahmud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dayn wa qahri rijal. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa innal asdaqal hadisi fi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa anna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imami mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, isnani, dua macam perkara, yakrahuhuma ibnu Adam, yang dibenci oleh manusia. Dua perkara yang dibenci oleh manusia. Lalu apa yang dibenci? Yakrahul mauta, mereka benci dengan kematian. Coba tanya, mau mati sekarang? Kagak ada yang mau. Semua pada ogah kalau waktunya mati. Mau duit? Mau. Janda montok? Mau. Kira mati ogah. Mati ogah. Itu semua manusia pasti begitu, ya. Nabi yang bilang dua perkara yang dibenci oleh manusia. Yang pertama adalah kematian. Padahal mati pasti kan. Likulli umatin ajalun, tiap-tiap kita punya ajal.
ada waktunya mati. Idza jaa ajalullah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Datang kematian enggak bisa dimundur, enggak bisa dimaju. Dia waktunya mati, pasti mati. Biar dia berani mati. Kalau belum waktunya mati, kagak bakal mati. Biar dia takut mati. Kalau emang waktunya mati, pasti mati. Dia udah bunuh diri dengan minum baikon berbusa, ketahuan tetangga diselamatkan, dibawa ke rumah sakit hidup. Dia gantung diri di batang pohon, batang pohonnya patah, jatuh dia, kagak jadi. Ada yang begitu tuh. Kenapa? Karena memang belum waktunya mati. Ada yang sakit lama berbulan-bulan kan ya, nggak mati-mati. Anak muda pergi kerja tabrakan langsung mati. Ada yang begitu ya. Tuh kata Nabi, kematian yang dibenci oleh manusia. Padahal wal mautu khairun lahu, padahal mati lebih baik daripadanya. Minal fitnah, daripada fitnah. Tuh sekarang zaman fitnah, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kita benar aja disalahin. Kita ke musola, betul soalin banget ke musola gitu. Padahal kan kewajiban kita kan ya, kita soalin. Tuh orang pakai serul, pakai sarung mulu, soleh jadi orang soleh. Berarti biasa-biasa dia tuh, ada aja yang bilang itu zaman fitnah sekarang. Kita baca Quran di rumah, gue tahu tuh niatnya riak, dia orang puji gitu. Padahal kita baca Quran di rumah, dikata dipuji orang, itu namanya fitnah akhir zaman, ya. Lebih kita mati enak daripada kita berada dalam kehidupan yang baik, yang baru. Kehidupan akhirat yang pertama adalah alam kubur. Kalau alam kubur kita baik, kita bahagia, kesananya bahagia selamanya. Tapi di kubur kita kebelakang, kesananya lebih parah lagi penderitaannya. Nabi yang bilang soalnya, al-qabru awalu manzilin min manazil akhirah. Kubur adalah pos pertama daripada pos-posnya akhirat. Wa man najat min, siapa yang selamat di alam kubur, wa ma ba'dahu aisar, kesananya lebih indah, lebih enteng, lebih ringan. Tapi wa man lam yanju, siapa yang kagak selamat, kesananya lebih menderita lagi. Makanya kita persiapkan buat bakal mati. Karena yang namanya mati udah pasti. Yang namanya kaya belum tentu kaya. Kalau mati pasti, Kalau kita jadi orang kaya belum tentu, kita jadi orang pintar belum tentu. Tapi kalau kita mati pasti, Jadi carilah ke bekal yang banyak. Yang pertama, yang kedua, wayak rohu kilatal mal. Manusia paling benci dengan dikitnya harta. Orang miskin maunya kaya, maunya punya duit. Kalau ditanya bapak-bapak mau nggak miskin? Padahal Nabi doanya, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan aku orang miskin. Ini doang doa yang belum pernah dibaca Ustaz, belum pernah kita dengerin. Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan aku orang yang miskin. Baju roti ma'al miskinan, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Belum pernah. Ini doa Nabi. Kita pengen ada duit, pengen kemana-mana ada duit, pengen bikin rumah ada duit, pengen beli motor ada duit, pengen kawin lagi ada duit, gitu. Kita pengennya begitu. Semua manusia ogah jadi orang miskin. Semua manusia benci jangan gak punya duit. Padahal wakilatul mal aqal hisab. Kalau dikitnya harta, sedikit juga penghisaban. Nanti kita disana nggak lama, apa yang mau dihisab, kita nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, tidur, jembatan, satu-satunya bagian kita pakai mau dihisab. Tapi kalau kita dihisab semuanya yang kita punya baju, berapa baju? Saya yakin baju Anda sama lemari banyak baju. Satu-satu ditanya. Baju yang kuning, yang putih, yang merah, ditanya semua. Peci ada berapa peci? Ditanya. Kacamata, berapa kali ganti kacamata? Ditanya terus. Semua yang kita punya. Haka summalatus alunna yauma izin aninam, sehingga setetes air yang kita ditanya. Setetes air yang kita minum ditanya. Makanya di antara 124.000 nabi
dan 313 rasul udah masuk surga. 3000 tahun kemudian baru Nabi Sulaiman nyusul. Tuh Nabi Sulaiman masuk surga paling belakangan. Udah 3000 tahun Nabi dan Rasul di surga, beliau baru masuk. Emang kenapa? Kekayaannya luar biasa. Beliau adalah orang terkaya di dunia. Dia punya harta dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu berarti berapa negara dalam waktu itu? Itu Sulaiman. Dia punya hartanya. Dia punya pembantunya jin-jin. Jin iblis, semua jin pembantu-pembantunya dia. Dia punya kekayaannya luar biasa. Bahkan dia pernah bilang, sombong Nabi Sulaiman, ya Allah, kalau engkau memberikan makan kepada makhlukmu, gimana tuh ya Allah? Boleh nggak saya memberi makan buat makhlukmu? Gitu. Nabi Sulaiman, ya Allah, sombong banget Sulaiman. Boleh Sulaiman, Anda kumpulin semua makanan selama 3 bulan di pinggir laut. Saya panggil ikan yang paling besar di laut untuk makan yang kamu sediakan selama 3 bulan. Satu doang. Belum semut, belum gajah, belum ular yang di hutan-hutan. Kan biasa dapat rezeki mereka tuh. Iya, yang di hutan banyak dia dapat rezeki. Buktinya mereka berkembang biak. Siap ya Allah, kumpulin semua dikerahin tuh para pembantunya sampai segunung tuh makan selama 3 bulan. Dipanggil, saya siap udah di mana tuh di pinggir laut, dipanggil kalau nudah ikan nun. Ternyata makanan segini mulutnya, makanan segini ini mulutnya langsung habis, masih silap-silap. Ya Sulaiman tuh masih kurang tuh, masih silap-silap, pengen lagi. Ya Allah Subhanaka, Engkau Maha Suci ya Allah. Maka buta matanya tuh Sulaiman. Kenapa? Pengen menjamin makan makhluk Allah. Satu doang tuh ikan kagak bisa, saya tiap hari tuh Sulaiman tiap hari saya kasih makan. Jadi makanan udah segede gunung, persiapan 3 bulan cuma sekali caprok masih kurang dia. Kenapa? Karena kecil si gunung sedangkan segini mulutnya. Jadi begitu tuh, jadi masih banyak kekurangannya gitu. Kayak kita makan nasi tapi pakai sendok bayi kan dikit tuh. Kita gede masih kurang kayak gitu tuh. Perumpamaannya. Akhirnya karena Nabi Sulaiman pengen menjamin rezeki Allah satu aja dia kagak mampu, akhirnya buta tuh 3 hari gitu ya. Jadi semakin banyak harta semakin banyak hisabannya, semakin dikit harta semakin dikit penghisabannya. Makanya ada sahabat Nabi yang kagak dihisab, nggak punya apa-apa. Dia siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia nggak punya apa-apa, baju tambelan, seorang khalifah pemimpin tambelan 17 tambelan. Makanya apa yang berhisab coba? Kasur nggak punya, lemari nggak punya, apa adanya nempel di badannya. Makanya dia kagak dihisab oleh Allah. Ya. Rawahu Ahmad an Mahmud bin Labib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnani, 2 macam dosa. Ingat nih, kalau mau berbuat dosa jangan yang ini nih, 2 macam dosa. Yu'ajjilahum Allahu fi dunia, Allah segerakan siksaannya di dunia. Jadi belum siksa di akhirat, di dunia disiksa duluan. Jadi 2 kali siksa. Di dunia disiksa, apalagi di akhirat gitu maksudnya. 2 dosa yang langsung disegerakan siksaannya di dunia, belum lagi di akhirat. Apa? Al-Fatyu, tuh berzina. Kenapa berzina langsung? Kalau orang berzina biasanya langsung gunting. Tapi orang yang sah pernikahannya 5 tahun belum punya momongan, dia 7 tahun belum punya momongan. Allah uji, yang baru sekali karena berzina Allah kasih hamil. Begitu hamil rasa malu, rasa kagak enak, rasa kagak mau kemana-mana. Kenapa? Bercampur. Bahkan kadang-kadang ditinggal oleh yang ngerjainnya. Pada kadang-kadang ada yang gantung diri. Kenapa? Karena kagak mau tanggung jawab lakinya. Tuh gara-garanya bapaknya malu, keluarganya malu, dianya malu, dibully. Begitu punya anaknya pun dibully. Udah anaknya nggak ada apa-apa. Jangan deketin dia tuh, kenapa dia anak haram? Kagak ada anak haram. Yang haram perbuatan orang tuanya. Dia mah gak haram. Begitu dia berzina,
hamil, kesana kita sial, 40 rumah kiri kanan depan belakang sial. Gara-gara sesuatu yang berzina, begitu ketangkep digebukin, ya kan ya, itu siksaannya, rasa malu yang luar biasa, ya, merasakan malu bukan cuma dia, keluarganya juga. Makanya tuh kalau orang yang berzina goyrul muhsan, dia dicambuk 100 kali. Kalau andai kata dia hidup kagak mati, diasingkan dari kampungnya, pindah keluar kampung selama setahun. Kalau dia zina goyrul muhsan, kalau zina muhsan cambuk apa, dirajam mati, harus mati. Kenapa? Karena udah nikah. Seperti udah berkeluarga berzina, atau janda berzina, atau budak berzina, itu namanya dirajam sampai mati. Itu langsung siksaannya di dunia. Yang kedua, rumah tangganya gak bakalan berkah, gak bisa kaya. Dia berzina, tanggung jawab. Karena tanggung jawab rumah tangga gak bakal berkah, susah rezeki. Kenapa? Awalnya udah berbuat zina, maksiat, walaupun dia tanggung jawab. Banyak kan begitu kan ya. Udah dia zina, kami tanggung jawab dinikahin, emang benar dinikahin, tapi keluarganya nanti gak bisa berkah, gak bisa kaya. Kenapa? Karena awalnya dengan berzina gitu hasilnya. Apalagi yang kedua, yang langsung disegerahin siksaannya, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua, durhaka. Kita semua sering dengar, semua tahu kisah Malin Kundang, iya. Malin Kundang, begitu dia hebat, begitu dia kaya, begitu jadi raja, datang ibunya kagak ngakuin ibunya sebagai ibunya. Nah, kan ibunya tuh, ibu kandungnya dikagak akui, akhirnya ibunya sakit hati, doa angkat tangan jadi barang tuh Malin Kundang, iya. Di Padang kan Sumatera Barat ya, jadi barang di mana? Ya di Padang. Itu Malin Kundang, apalagi Malin Jemuran. Ya Allah, banyak orang yang durhaka langsung siksaannya. Kalau kita lihat di berita-berita di YouTube, banyak orang yang tiba-tiba berubah wajahnya karena dendam orang tuanya. Dulu saya ada tuh videonya, ibunya lagi sholat ditendang, akhirnya tuh jadi kaki sapi. Di kaki sapi itu maksud kayak kaki sapi itu sampai mati. Ada lagi yang menyekek ibunya jatuhkan, gak gue sumpahin lo kondor. Ini tetangga saya, gue sumpahin lo kondor langsung segede melon. Dan lu gak bisa kemana-mana, di rumah aja, mutar ke rumah. Kenapa? Sakit hati ibunya, cokek ibunya tuh. Ibunya agak punya duit, dia punya motor. Kan ibu kan gitu. Ibu yang buat anak pala jadi kaki jadi pala, pasti dibela-belain, ya. Nah, ibu gak punya duit, kamu tuh anak, dicekek ibunya, tidak penting ke tembok. Begitu dia ngomong begitu langsung gede, muter aja di rumah, ke kamar mandi, ke dapur, ke sumur, ke kasur gitu aja udah, sampai matinya di depan rumah tuh, depan pintu, mau kakak dulu, segede gajah. Kenapa? Karena durhaka sama ibu. Ini belum di dunia, belum dihargai ya, ini baru di dunia tuh. Makanya kalau antum pengen enak kehidupan kita, gak ada kendala sama sekali, doa ibu. Dia orang yang berhasil sekarang nih, menjadi pembisnis sukses, menjadi pengusaha sukses, menjadi manajer, menjadi direktur, itu nggak lepas dari doa ibu. Sudah pasti kan ya. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang berhasil, yang pasti. Kita kan tahu ibu doain kita kan ya, di waktu malam ibu doain kita tuh. Jangan sekali-kali berdurhaka sama ibu. Emang kenapa? Karena ibu 3 kali lipat derajatnya dibanding ayah. Ibu derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ada kan ya? Kau melahirkan, kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, ada api. Kan ya? Orang tua ada anaknya ya. Orang tua saya anaknya 16, orang tua saya, kencing saya anaknya 20. Kencing saya tuh, ibu udah Haja Siti Horma, adiknya bapak saya 20 anaknya. Meninggal 5 tahun, 2 bulan, 3 bulan, yang ada 5. Yang 5 meninggal lagi, 32 tuh, 20 orang, 32 anaknya.
Kenapa orang tua dulu gak ada ngeluhnya, dihabisin semua refnya, ada berapa 7 dikeluarin. Nah kayak orang tua dulu enak kan ya, agak pernah sesar, mana aja sesar dulu ya, begitu cepatnya lahirnya, gampang lahirnya. Kenapa orang tua dulu benar-benar ibadahnya luar biasa, nggak pernah tuh yang namanya ada kekurangan, ada susu mahal, nggak ada. Sekarang anak 26 lagi kadang-kadang kenapa susunya mahal, gitu kan ya, susu mahal katanya. Ya Allah, karena dia kalau susah udah konsumsi terus, berarti dia nggak yakin dengan kekuasaan Allah. Kalau kan makar ya dia nggak mungkin Allah kasih hamba nggak kasih rezeki, kita pasti rezeki ada kan. Kan orang bilang wa ma min dabatin fil ardi illa ala rizquha. Setiap makhluk yang ada di dunia pasti ada rezeki dari Allah. Sampai semut yang ada di hutan pun dapat rezeki. Kan pernah dialog semut sama Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman bisa ngomong bahasa binatang, iya, dipanggil semut. Semut, Anda berapa Allah kasih rezeki setahun? Sebutir nasi Tuhan raja, sebutir nasi katanya. Kata semut, cakep tuh semut sama Nabi Sulaiman, dikurung, ditaruh, dikurung, dikasih tuh satu butir nasi selama setahun. Nabi Sulaiman ingat itu dari tanggal sekian sampai tanggal 100 tahun. Begitu udah 100 tahun, Nabi Sulaiman baik lagi diangkatnya masih ada separuh. Semut nanti gimana sih? Karena dia bilang setahun satu butir semut. Betul, kalau Allah yang ngasih. Karena Tuhan yang ngasih saya gak habisin. Tuhan manusia sifatnya salah dan lupa. Kan pasti lupa kan. Kalau Tuhan lupa, saya habisin. Tuhan lupa kagak kemana-mana, Tuhan mati, saya mati juga di sini. Iya, saya kelaparan, iya. Karena Allah Maha Hidup, Allah gak pernah lupa, saya habisin. Tapi kalau Tuhan aja saya gak habisin, saya takut. Iya, bisa Tuhan mati, ya kan ya. Bisa Tuhan lupa, maka saya gak habisin. Oh begitu. Lalu si Nabi Sulaiman istighfar lagi kepada Allah. Makanya kalau binatang itu yang di hutan, mereka bebas makan apa aja, Allah kasih rezeki gak pernah habis gitu hasilnya. Tapi kalau kita kurung di rumah nih, kita kadang-kadang lupa ya. Iya, kemarin teman saya itu pergi kemana ke puncak, pulang-pulang burung-burungnya mati. Iya, lupa kasih makan itu manusia, iya. Tapi kalau Allah enggak. Nah itu katanya ada yang bilang makruh, yang bilang haram melihara burung. Tapi dengan catatan dikasih makan. Jangan dia kasih makan kalau dia ada burung. Apa namanya? Pasti kan punya burung di rumah. Punya aku. Di sini lah. Iya. Jadi kita itu namanya malu namanya di sini. Yaitu bagi yang punya burung, jadi dirawat ya, dirawat benar-benar, jangan sampai burung mati kita dosa banget. Terus kadang-kadang tuh anak saya beli burung yang goceng tuh yang di ini, ya saya suruh lepas. Kalau alam mau lepas, kamu dapat pahala lepas tuh. Karena kita biar kita kiranya makhluk yang kita simpel aja, kita perlu takutnya doang, bukan nggak boleh takutnya kita lupa gitu doang. Lupa kan dosa ya. Tuh jadi apa namanya, dua dosa yang perbuatannya siksaannya langsung diganjar di dunia sebelum di akhirat. Yang pertama berzina, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Makanya kata Allah apa? Wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aliskurli wali walidayka ilayal masih. Itu kata Allah. Aku wasiatkan manusia untuk berbuat bakti kepada ibu. Kenapa? Ibu yang mengandung penderitaan di atas penderitaan. Ya Allah, ibu ngandungnya sakit, capek kan orang ngandung. Sebelum ngandungnya capek, apa nama sebelum ngandung? Idam kan ya kagak-kagak, dia minta ya, mau bukan dari dia tanpa dia sadar. Jam 1 malam minta cendol, siapa yang jual coba? Yang namanya ngidam kan ya. Jam 1 malam minta jago air, di mana nyarinya? Itu abang saya itu sahur, bininya sahur dicari, apa paru-paru dicari sahur. Mending dimakan masih di rumah udah selesai. Kenapa? Emang bawaannya begitu kan ya? Ya Allah, saya punya istri saya perempuan Pak ya. Ya, saya punya istri perempuan. Ini ngidam anak pertama, itu temannya sopirin. Sakit gigi 9 bulan coba. Sakit gigi enggak hilang. Kata guru saya, Anda mau kemana gak bakal sembuh. Kenapa? Itu bawaan lahir. Gitu benar.
begitu lagi hilang aja sendirinya sampai kan ada yang sakit. Itu namanya benar-benar berat orang yang hidang. Iya, tadinya ngopi demen, sama bawa kopi enak. Iya, tadinya ngopi demen, begitu orang hidang enak sama bawa kopi. Sama bakso demen banget, begitu hidang enak sama bakso. Iya, enak sama bakso, enak sama sambal, enak sama kopi. Yang herannya sama madu gak pernah enak, ya. Madu gak pernah enak. Tuh perempuan hamil ya Allah. Sebulan, 2 bulan, 6 bulan, 9 di bawah-bawah, ya Allah. Nanti satu, kalau 2, kalau 3, ya berat banget tuh perempuannya. Gak bisa kencang larinya, jalannya, gak bisa kencang duduknya, pelan-pelan. Kenapa ada si bayi? Begitu beratnya, tidur 9 bulan serba salah, tidur miring, kayak angka 3. Tidur celentang, kayak gue mau sholat, ya. Gede banget. Tuh, berat pecah. Tuh, apa? Ibu diatur tuh, makanya aku wasiatkan macam untuk berbakti sama ibu. Ibu yang mengandung penderitaan di atas penderitaan, bersyukurlah kamu kepadaku dan berterima kasih kepada orang tuamu. Jadi kita nih semua yang berhasil karena orang tua kita. Coba kalau untuk ketika saya itu udah mati, ya dibuang lah, ya dikagak sesuaiin lah, dikagak kasih makan lah, itu gara-gara ibu. Makanya begitu durhaka, siksaannya langsung disegerakan di dunia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu min sholatikum fi buyutikum, jadikanlah rumahmu sholatmu di rumah. Sholat sunat maksudnya. Sholatlah kamu, jadikanlah sholatmu di rumah kamu. Sholat malam, sholat duha, sholat sunat di rumah. Sunatnya kita pengen sholat subuh, sembahyang sunat di rumah dulu, baru kita ke musola, itu sunatnya. Tapi kebanyakan sembahyang langsung di musola, itu cuma sunatnya doang. Sunatnya itu wudunya di rumah. Sunatnya kita pengen ke masjid, udah wudu di rumah. Tapi kita kadang-kadang wudunya di masjid. Kenapa? Kentut di jalanan kan ya? Kita kentut lah, nyenggol orang lah. Jadi kita wudu lagi. Sunatnya wudunya di rumah. Dan jadikanlah rumahmu sholat di rumah kamu. Maksudnya apa? Sholat malam, gitu maksudnya. Sholat duha. Emang kenapa? Wala tattakhizuha kuburan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sepi, gelap, serem, angker. Rumah yang kagak ada sholat di dalamnya, yang gak ada baca berdoa, seperti rumah angker. Banyak setan-setan yang datang untuk menggoda orang-orang. Makanya maaf, orang yang jarang sholat, bahkan gak sholat, sering terjadi pertengkaran di rumah tangganya. Kenapa? Gak ada sinar Allah situ, gak ada nur Allah. Apalagi pada baca Quran. Baca Quran kata Nabi apa? Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Cahayai rumahmu, terangin rumahmu dengan membaca Al-Quran. Nah kenapa? Karena setiap malam 2 malaikat terbang keliling dunia mencari rumah yang bersinar. Bersinar bukan karena lampu, tapi karena cahaya Allah. Nih rumah bersinar. Dan ada mereka, ini tempat orang yang sering membaca Quran di dalamnya. Kita sering bukan baca Quran, baca WA. WA udah baca lama banget. Kalau udah pegang HP, kita nggak tahu waktu. Ya, itu anak-anak kita ya Allah nggak tahu waktu pegang HP. Dan sekarang bagaimana mau berkah, bayang kagak, baca Quran kagak, HP yang dibaca dah, masya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nih Nabi bilang kita nih Pak, istanibu sab'al mubiqat, jauhi olehmu 7 perkara yang bisa membinasakan kita. Jauhkan oleh kamu 7 perkara yang bisa menghancurkan hidup kita, dunia dan akhirat. Apa? Asyirkat billah, menyekutukan Allah, mencari harta dengan jalan pintas, tapi bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk Allah, kepada dukun, kepada pohon-pohon besar, tempat-tempat keramat, ya, kepada apa namanya tuh di lautan tuh kalau tidur, itu namanya musyrik. Dia kagak bakal diampuni dosanya sekalipun dia nangis darah. Kenapa? Innallaha la yaghfiru syirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik. Maksudnya lagi berbuat musyrik, pulang tabrakanlah, matilah, kagak akan terima tobatnya. Masya Allah. Banyak Pak orang yang pesugihan Pak, nggak mau capek ya,
capeknya oga, kaya pengen cepet, banyak yang begitu Pak. Akhirnya tumbal ibunya, tumbal anaknya, tumbal ininya, ya Allah. Setiap hari saya Pak dengerin di YouTube nih, kemarin masalah itu, masalah duit. Kalau kita kasih 7 juta akan dapat duit 21 miliar. Benar sih diceritain, turun tuh dari rumah saya tuh duit banyak, pokoknya nggak boleh pakai. Kecuali dengan masih duit lagi, masih duit, ternyata itu duit dipegang sama jin. Emang cuman buat apa namanya, permainan doang biar dukunnya kaya. Akhirnya dukunnya kabur dicari polisi tuh. Itu gara-gara pesugihan, pengen kaya juga gak mau kerja. Ya. Padahal Pak, kalau Bapak pengen amal cepat kaya Pak. Yang pertama nih, saya kasih amalan nih. Pergi haji cepat. Minimal umroh minimal 6 bulan kita umroh. Kalau kita amalin, apa amalannya? Baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu 100 kali setiap habis sholat baru. Yang kedua, di samping di luar sholat kita baca 3100 sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu, itu aja Pak. Itu akan cepat Allah izinkan kita pergi ke umroh, pergi ke Baitullah, daerah rangka umroh, dan rezeki lancar aja. Itu kalau kita mau banyak sebenarnya, mungkin aja nggak mau aja, malas kitanya. Yang kedua baca Al-Waqiah pagi sore rezeki ada aja. Yang ketiga baca Subhanallah wa bihamdi, subhanallahazim, astagfirullah 100 kali habis sholat sunat sebelum sholat subuh. Tidak habis sholat sunat sebelum subuh, baca 100 kali itu Subhanallah wa bihamdi, subhanallahazim, astagfirullah. Atau selawat saat jaratul nukur 40 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Udah gitu doang. 40 sekali, habis bisa. Itu udah diamalin dari ketua Habib Sega dengan selawat ini. Kenapa sih jaratul saja pohon nukur duit, jadi pohon duit gitu maksudnya. Selawat pohon duit, jadi kita punya pohon duit di rumah. Saya setiap bulan Allah kasih rezeki 1 miliar tiap bulannya. Habis saya bilang itu, dia punya pondok. Jadi ada yang donatur kasih, pokoknya tiap bulan kasih tuh ya. Entah yang kasih dia 1 besok dia yang kasih 1, pasti tuh nggak pernah luput 1 miliar setiap bulannya. Apa doanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Apa nggak kira-kira? Nggak apa kok bangetan. Ini udah langkotan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Berapa kali? 400 kali habis bisa. Kalau bisa nggak sampai sebelum tidur. Yang penting sebelum subuh. Habis bisa. Bisa kan panjang tuh waktunya. Yang penting sebelum subuh. Yang penting sebelum tidur kita baca 400 kali. Rezeki ada aja rezeki ya. Jadi jangan musik membinasakan. Apalagi wasiro, santet, terus dukun, menyantet, apalagi itu nyantet telu ya, apalagi nyantet telu, apalagi itu bahasa kita. Disantet di telu, apalagi itu. Pokoknya di goib itu tiba-tiba perut sakit, tiba-tiba perutnya berbeling, tiba-tiba muntah darah karena di telu disantet. Ini perbuatan yang tidak akan diampuni dan akan menghancurkan orangnya dari dunia sampai akhirat. Itulah orang-orang kadang-kadang kagak berani main depan dan belakang ya. Dia tiba-tiba sakit, tiba-tiba muntah-muntah, tiba-tiba buyung, tiba-tiba datang kiai dikasih air keluar tuh rambut di jidatnya ada rambut hijau ya, makanya puyeng aja puyeng palanya, nggak bisa bangun. Ada yang begitu, tiba-tiba gede perutnya kan ya. Itu namanya sihir, mensihir orang, menyantet orang, meneluh orang, itu nggak boleh. Itu dosanya kita tanggung 7 turunan. Masya Allah. Saya menyantet Mas Santi, Mas Santi kamu dosanya? Iya, anak aku 7 turunan tuh, saya tanggung dosanya. Gimana kagak membinasakan kita coba? Makanya kalau bisa jangan bikin ulah, jangan bikin masalah kan gitu. Orang Pak beda-beda sih. Ada yang jarang marah, ada yang cepat tersinggung, iya. Ada yang tiba-tiba marah, ada yang lama marahnya enggak pernah marah, ada yang dikit-dikit marah, ada yang begitu kan. Itulah manusia. Jadi kita jangan mau keluar kata-kata kagak enak, dia tersinggung aja, dia kagak berani sama kita hadapannya di belakang kita dihajar. Kadang-kadang begitu tuh ya. Apalagi
Bakat lan nafsil lati harrama illa membunuh diri itu. Membunuh diri kagak menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah. Dikata selesai kali bunuh dirinya, makin banyak masalah. Banyak utang tuh gara-gara pinjol, iya, kagak kuat bayar, dibunuh diri. Gara-gara jadi caleg, kagak jadi caleg, bunuh diri. Tadi saya lihat tuh orang bunuh diri dari gituan, dari menara apa tuh, Sutet yang